Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2114 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Amsal, pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Tujuan kitab Amsal ini dinyatakan dengan jelas di ayat 2 sampai ayat 7 untuk memberi hikmat, pengertian yang benar, dan mengenai perilaku-perilaku yang bijak. Haleluya. Ayat emas dalam pembacaan kita ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Hikmat adalah ilmu pengetahuan yang kita dapat ketika kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, hikmat tidak dapat kita peroleh di bangku sekolah. Hikmat berbeda pengertiannya dengan pengetahuan. Kalau kita belajar pengetahuan, itu adalah ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah, di akademik atau sekolah kehidupan. Pelajaran-pelajaran itu menjadi satu pengetahuan buat kita. Berbeda dengan hikmat. Hikmat itu hanya kita dapatkan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu bisa diperoleh semua orang. Semua orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan mereka hikmat. Amin. Sama seperti Salomo. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat 13. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang
Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dalam pemerintahannya tidak ada perang. Semua bangsa-bangsa membawa upeti sebagai tanda perdamaian atau bersekutu dengan Israel. Supaya apa saudara? Supaya bangsa-bangsa itu aman. Karena pada saat itu adalah puncak kejayaan pemerintahan Israel. Karena pada saat itu di mana Raja Salomo berkuasa, Israel menjadi adik kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta supaya kekuasaannya luas. Dia tidak meminta nyawa musuhnya. Tetapi yang dia minta adalah hikmat. Amin. Yang dia minta adalah hikmat. Dan Tuhan memberikan dia lebih dari apa yang dia minta. Tuhan memberikan apa yang tidak dia minta. Seperti kekayaan, kemuliaan, kesuksesan, kekuatan yang hebat dalam pemerintahannya. Tuhan berikan kepada Salomo karena Salomo meminta hikmat. Saya percaya saudara, kalau saudara juga melakukan hal yang sama, meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan seperti apa yang Tuhan berikan kepada Salomo. Tuhan akan berikan saudara kekayaan, kesuksesan, keberkatan dalam segala hal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu cerita Salomo, dia sangat-sangat berhikmat. Di mana ketika dia memerintah menjadi raja di Israel, tiba-tiba dia harus diperhadapkan kepada keputusan yang sangat sulit. Karena ada dua wanita yang mengklaim bahwa anak yang masih hidup itu adalah anak mereka. Di sanalah ujian hikmat dari Salomo teruji. Dan semua orang tahu bahwa Salomo disertai Tuhan karena dia sangat-sangat berhikmat ketika dia memutuskan satu perkara. Makanya saudara, semua raja-raja membawa upeti kepada Salomo karena kagum akan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemerintahan Salomo dia harus diperhadapkan dengan dua wanita yang mengklaim anak yang masih hidup itu adalah anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berdua saling klaim. Dan Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Salomo berkata kepada algojonya, ambilkan pedang dan belah dua anak bayi itu.
berikan setengahnya kepada wanita si A, berikan juga setengahnya kepada wanita si B. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar anaknya akan dibelah dua, ibu aslinya itu mengalah. Dia berkata, jangan dibelah anakku. Berikan saja anak itu kepada ibu yang mengklaim bahwa itu anaknya. Tetapi yang satu bilang tidak, supaya kita adil. Belah dua, setengah untukmu, setengah untukku. Di sanalah Salomo mendapat hikmat bahwa ibu dari anak itu adalah ibu yang pertama, yang rela kehilangan anaknya, yang terutama dalam hidupnya anaknya itu tetap bertahan hidup. Sehingga dia merelakan anaknya itu diklaim oleh wanita yang lain. Supaya apa? Supaya tetap anaknya tetap hidup. Di sanalah Raja Salomo menangkap satu pesan bahwa ibu dari anak yang masih hidup itu adalah ibu yang merelakan anaknya itu dimiliki oleh ibu yang lain. Salomo dengan hikmat, dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan seluruh dunia pada saat itu kagum dengan Salomo karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat utama untuk mendapatkan hikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar apa itu hidup takut akan Tuhan. Saya mempelajari, saudara. Hidup takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati hadirat Tuhan. Amin. Di saat ibadah, dia sungguh-sungguh mengikuti ibadah itu dengan baik. Dia mengikuti pujian penyembahan. Ketika bermazmur, dia juga ikut, saudara. Ketika membaca firman Tuhan, dia fokus pada suara Tuhan yang disampaikan oleh para pengkhotbah, pembaca firman Tuhan. Dia dengar, saudara. Itu orang yang menghormati hadirat Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Saudara, belakangan ini banyak orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak menghargai hadirat Tuhan. Justru di saat ibadah, mereka sibuk dengan HP mereka. Ketika ibadah, mereka seperti Marta, sibuk, saudara, dengan segala kesibukan yang sebenarnya tidak penting. Ini realita yang terjadi, saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Mereka sangat-sangat menghormati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang takut Tuhan, pasti dia menghormati hadirat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti tidak mau kompromi dengan dosa. Dia takut berbuat satu kesalahan yang mengandung dosa. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tahu konsekuensi dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut atau binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan tetap kuat walaupun banyak godaan. Dia tidak akan berkompromi walaupun yang menawarkan dia uang yang begitu banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, saya percaya tidak bisa dibeli. Amin. Tidak bisa dibeli. Walaupun kita tawarkan dia uang yang begitu besar jumlahnya, imannya tidak akan goyah. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Amin. Tapi orang kalau tidak hidup takut akan Tuhan, saudara, sedangkan gak digoda, jatuh sendiri, saudara. Saudara, banyak orang ketika bosnya menawarkan untuk hari Minggu, karena rame hari Minggu harus lembur, dan dapat upah atau gaji lembur yang sangat-sangat tinggi. Saya percaya, saudara, kalau itu diperhadapkan dengan kita, pasti goyang, saudara. Apalagi kalau bosnya mau naikin
gaji, yang penting hari Minggu tetap kerja. Dari gaji 5 juta jadi 15 juta, 20 juta, saudara, saya percaya semua pasti akan goyang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Dia takut sekali berbuat dosa. Berbeda dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup gemar berbuat dosa. Kalau tidak buat dosa, wah, tidak bisa tidur, saudara. Kalau tidak minum, aduh, seperti mau mati rasanya. Kalau tidak selingkuh, waduh, rasanya kurang jantan. Dan masih banyak lagi, saudara, godaan, cobaan dunia yang mau membelokkan iman kita, mau menggoncangkan iman percaya kita. Tapi saya percaya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Orang yang hidup takut akan Tuhan, yang ketiga saya tangkap di sini adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku hidup takut akan Tuhan kalau saudara masih pilih-pilih untuk melakukan firman Tuhan. Oh, kalau yang ini, aduh, sangat berat. Kalau untuk mengampuni, aduh, berat. Kalau memberi, ya saya masih bisa lah. Tapi kalau untuk mengampuni, apalagi orang itu, aduh, sangat berat, saudara. Saudara, kalau saudara seperti itu, berarti saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Apa kata firman Tuhan untuk mengampuni? Dia melepaskan pengampunan walaupun sakit. Lebih sakit lagi kalau saudara pendam, tidak melepaskan pengampunan, saudara akan tambah menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman. Karena di saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita dan pastinya Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, hidup takut akan Tuhan itu seperti itu. Menghormati hadirat Tuhan, tidak mau kompromi dengan dosa, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di saat kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita hikmat. Saudara, tadi saya sudah singgung, Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa karena dia meminta hikmat. Kalau saudara meminta hikmat, maka semuanya itu akan Tuhan tambah-tambahkan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita agar di setiap keputusan yang kita ambil itu bijaksana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, saya menangkap begini. Takut akan Tuhan ini seperti password untuk mendapatkan hikmat. Di saat saudara hidup takut akan Tuhan, hikmat Tuhan akan memenuhi saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, pengetahuan itu dapat kita dapatkan di sekolah. Hikmat kita dapatkan dari Tuhan. Dan password untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Pastikan saudara, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Mungkin saudara orang yang sederhana, tidak sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau hikmat Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan saya, kita akan melebihi daripada orang-orang yang bertitel tinggi, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang pengetahuan itu kita dapat di bangku sekolah. Hikmat itu kita dapat dari Tuhan. Betul saudara, orang yang berpengetahuan pintarnya luar biasa. Tapi saya mau bilang, orang yang berpengetahuan pintar belum tentu mereka berhikmat. Karena salah satu untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, terlebih lagi, saudara berpengetahuan tinggi plus berhikmat. Itu luar biasa lagi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 0819130518 kali atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.